Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Next. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang tema kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Muhammad Afif Zaki Zamzami dengan NIM 2006011110044. Dan selanjutnya Saudari Gita Ramadhani dengan NIM 2006011110045. Dan yang selanjutnya itu Saudara Abdul Muisal Hanif dengan NIM 2006011110046. Next. Nah, di sini kami akan membagi 3 subbab dalam pembahasan kali ini. Yakni yang pertama tentang aliran Jabariyah, dan yang kedua itu aliran Qadariyah, dan yang terakhir yaitu refleksi paham Jabariyah dan Qadariyah. Next. Nah, sebelum memasuki aliran Jabariyah, saya akan memberikan sedikit pendahuluan tentang bagaimana sih kok bisa ada aliran-aliran yang tercipta pada zaman dahulu. Nah, begini. Sejak Rasulullah SAW diutus kepada umat Islam dan turunnya wahyu dan keluarnya ungkapan-ungkapan di kehidupan Rasulullah SAW, lahirlah sebuah disiplin ilmu yang disebut teologi. Apa itu teologi? Teologi itu cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama dan semua hal yang berhubungan dengan Tuhan. Di kalangan umat Islam, sejak awal telah terjadi perbedaan pendapat mengenai teologi, baik dalam bentuk praktis maupun teoritis. Nah, perbedaan tersebut tampak melalui perdebatan dalam masalah kalam yang akhirnya menimbulkan berbagai aliran-aliran dalam Islam. Perdebatan masalah akidah cabang yang membahas bagaimana sifat Allah, Al-Quran itu baru ataukah qadim, dan malaikat itu termasuk golongan jin atau bukan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, dari perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, akhirnya menimbulkan berbagai macam aliran. Di antaranya seperti Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Nah, di sini kami dari kelompok 6 ketepatan untuk mempresentasikan tentang Jabariyah dan Qadariyah. Nah, langsung ke yang Jabariyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Jabariyah, sejarah munculnya Jabariyah, dan dalil-dalil yang ada dalam aliran Jabariyah. Next. Nah, lanjut ke pengertian Jabariyah. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni jabaro yang artinya memaksa. Salah satu sifat dari Allah adalah al-jabar yang berarti Allah Maha memaksa. Sedangkan secara istilah, yakni Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyadarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain, manusia mengajarkan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau menjebur. Nah, dari pengertian di sini dapat kita simpulkan bahwasanya aliran Jabariyah itu mereka itu yang menganut paham Jabariyah beranggapan bahwasanya manusia itu tidak mempunyai hak apa-apa kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana takdir itu berada di qada dan qadar tersebut.
Seperti itu. Jadi manusia itu seperti wayang dan Allah itu nanti seperti dalangnya. Karena apa? Karena dari paham Jabariyah ini manusia hanya melakukan apa yang Allah sudah tetapkan. Seperti itu. Dan mereka beranggapan bahwasanya kita itu tidak bisa mengubah apapun kecuali Allah. Monggo, next. Nah, di sini yaitu sejarah munculnya paham Jabariyah. Latar belakang munculnya paham Jabariyah ini dapat dibedakan ke dalam dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari pemahaman ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga adanya pengaruh dari luar Islam yang ikut dalam melahirkan ajaran ini. Di samping adanya bibit pengaruh paham Jabar yang telah muncul dari pemahaman terhadap ajaran Islam itu sendiri, ada sebuah pandangan mengatakan bahwa aliran Jabariyah muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermadzhab Qura dan agama Kristen bermadzhab Yakobit. Untuk sejarah munculnya Jabariyah ini kan di situ sudah dijelaskan bahwasanya yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka itu hanya berpikir tentang akal mereka dan tidak meneruskan pemikiran mereka kepada logika yang ada. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada 3 dasar yang menyebabkan aliran Jabariyah ini ada. Yang pertama yaitu adanya paham Qadariyah, dan yang kedua terlalu tekstualnya pemahaman agama tanpa adanya kebenaran menakwilkan. Dan yang ketiga, adanya aliran salaf yang ditopang Mutakil bin Sulaiman yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan sehingga membawa kepada tasbih. Oke, lanjut. Nah, aliran Jabariyah itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jabariyah ekstrim terlebih dahulu. Apa sih Jabariyah ekstrim itu? Jabariyah ekstrim itu di sana menganut pemahaman di mana manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Dengan demikian, ajaran Jabariyah yang ekstrim mengatakan bahwa manusia lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, dan seluruh tindakan dan perbuatan manusia tidak boleh lepas dari skenario dan kehendak Allah. Jabariyah ekstrim ini menganut pemahaman di mana mereka itu tidak mempunyai hak apa-apa, dan mereka itu merasakan bahwa mereka itu manusia yang paling lemah karena segala apa-apa itu sudah diatur oleh Allah dan mereka itu tidak bisa mengubahnya. Dan mungkin seperti itu Jabariyah ekstrim ini. Oke, lanjut. Yang kedua ini Jabariyah moderat. Nah, apa sih Jabariyah moderat itu? Di sini menganut pemahaman bahwasanya Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran mewujudkan perbuatan-perbuatan itu, dan Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Nah, bedanya Jabariyah moderat dan Jabariyah ekstrim ini, bahwasanya di Jabariyah ekstrim itu manusia itu sudah tidak mempunyai hak apa-apa. Mereka itu hanya menjalankan, atau mereka itu hanya seolah-olah
menjadi wayang. Mereka tuh hanya diam dan yang menggerakkan mereka itu Allah. Seperti itu. Tapi di Jabariyah moderat ini manusia itu masih ada gitu di dalam takdir Tuhan tersebut. Perbedaannya di situ. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir ya, dalil-dalil paham Jabariyah. Yang pertama Quran surat As-Saffat ayat 96. Yang artinya padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Yang kedua Quran surat Al-Anfal ayat 17. Yang artinya maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga ini Quran surat Al-Insan ayat 30. Yang artinya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, dari ayat-ayat tersebut, mereka yang berpaham Jabariyah ini berpikiran bahwasanya mereka itu hanyalah sebagai wayang yang dijalankan oleh dalangnya. Seperti itu. Mereka salah dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut dan tidak berkelanjutan untuk bisa menakwilkan dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yakni Qadariyah akan dijelaskan oleh Saudara Abdul Muiz Al-Hanif. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang paham Qadariyah. Di sini yang akan kita bahas adalah pengertian Qadariyah, sejarah munculnya paham Qadariyah, dan dalil-dalil yang mendasarinya. Next. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu pengertian Qadariyah. Secara etimologis, Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu Qadara yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Lalu secara terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Intervensi di sini memiliki makna campur tangan. Jadi dapat diartikan pula bahwa tindakan manusia itu tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Bisa dilanjutkan. Lalu pengertian Qadariyah menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Harun Nasution. Beliau menulis bahwa pada aliran Qadariyah, manusia mempunyai kekuatan, kemerdekaan, dan kebebasan untuk melaksanakan kehendaknya dan menentukan perjalanan hidupnya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia itu terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Lalu yang kedua ada pendapatnya Golian, yang juga dijelaskan oleh Harun Nasution tentang ajaran Qadariyah, bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri. Dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Oke, lanjut. Terus yang ketiga, ada menurut Ahmad Amin. Sebagaimana dikutip oleh Hadarian Syah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan.
Dari ketiga pengertian yang telah kami sebutkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa paham Qadariyah yaitu manusia memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu sendiri dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut. Oke, next. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya paham Qadariyah. Menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Munabatah menjelaskan dalam kitabnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen. Kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Sementara di versi lainnya, W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik Al-Hasan Al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Sedangkan beliau juga menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Risalah yang ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan Al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Oke, di sini dari sejarahnya masih belum jelas mana sejarah yang paling cocok untuk menjelaskan munculnya paham Qadariyah. Tapi kalau kita meyakini orang Islam, paham Qadariyah itu muncul pada masanya Abdul Malik. Oke, next. Selanjutnya yakni dalil-dalil mengenai paham Qadariyah. Yang pertama, Quran Surah Fusilat ayat 40, yang artinya, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Lalu yang kedua, Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Katakanlah kebenaran dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa yang mau kafir, maka kafirlah. Lalu yang ketiga, Quran Surah Ar-Ra'du ayat 11. Yang artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari datangnya kekalahan ini, katakanlah, itu dari kesalahanmu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ketiga dalil ini, dapat kita ambil intisari bahwa manusia itu diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu atas kehendak hatinya masing-masing. Dan semua itu tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Untuk waktunya kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi paham Jabariyah dan Qadariyah. Jika kita contohkan pada sebuah perbandingan tentang musibah, dalam paham Jabariyah berkaitan dengan perbuatannya, manusia digambarkan sebagai kapas yang melayang di udara yang tidak memiliki sedikit pun daya untuk menentukan gerakannya yang ditentukan dan digerakkan oleh arus angin. Sedangkan yang berpaham Qadariyah akan menjawab bahwa perbuatan manusia ditentukan dan dikerjakan oleh manusia, bukan oleh Allah. Jadi dalam paham Qadariyah ini berkaitan dengan perbuatannya, manusia digambarkan sebagai berkuasa penuh untuk menentukan dan mengerjakan perbuatannya. Namun, pada perkembangan selanjutnya, dalam Islam, paham Jabariyah disebut juga sebagai paham tradisional dan konservatif. Dan dalam Islam, paham Qadariyah disebut juga sebagai paham rasional dan liberal.
Kedua paham teologi Islam ini melandaskan diri atas dalil-dalil naqli dan dalil akli. Di negeri-negeri kaum muslimin, seperti di Indonesia, yang dominan adalah paham Jabriyah, sedangkan orang muslim yang berpaham Qadariyah merupakan kalangan yang paling sedikit di antara mereka. Nah, kedua paham teologi Islam ini membawa efek masing-masing. Contohnya, pada paham Qadariyah, semangat melakukan investigasi pada peristiwa kecelakaan pesawat terbangnya sangat kecil, karena semua peristiwa dipandang sudah kehendak dan dilakukan oleh Allah. Sedangkan pada paham Qadariyah, semangat investigasi peristiwa kecelakaan pesawat terbang amatlah besar, karena semua peristiwa yang berkaitan dengan perbuatan manusia ini harus dipertanggungjawabkan oleh manusia melalui suatu investigasi. Dengan demikian, dalam paham Qadariyah, selain manusia dinyatakan sebagai makhluk yang merdeka, juga dinyatakan sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, posisi manusia yang seperti ini tidak terdapat di dalam paham Jabariyah. Akibat dari perbedaan sikap dan posisi ini, ilmu pengetahuan lebih pasti berkembang di dalam paham Qadariyah daripada paham Jabariyah. Demikian presentasi dari kami tentang paham Jabariyah dan Qadariyah. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.